beserta anggota, dan yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayahnya kepada kita semua. Kita bisa bersama berkumpul dan menyepakati rancangan RKPDes tahun anggaran 2021 serta daftar usulan RKPDes tahun anggaran 2022 dengan tema pengembangan infrastruktur guna menunjang pertumbuhan ekonomi dan desa aman COVID-19. Dan tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada utusan Allah, kepala keluarga penuh cinta, panglima perang paling handal, dan seorang pendidik yang patut kita tauladani sepanjang masa, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita mulai acara Musrenbangdes ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak pada acara yang kedua yaitu penyanyi. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih. Kepada hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Desa Rejuno, Bapak Senong Budianto SP, sekaligus membuka jalannya acara Musrenbangdes. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ngawi ramahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala muhdinya wakin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Camat Karangjati, dalam hal ini diwakili Bapak Joko Soyo MSI selaku Kasih Pemberdayaan Masyarakat Desa. Yang saya hormati Ketua BPD serta jajarannya, yang saya hormati Bapak Sekretaris Desa beserta staf
kawan kasih Bapak Kasum, Pak RT, Pak RW, yang tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, yang saya hormati wakil perempuan dari unsur PKK, kader-kader, hadirin. Pertama, marilah kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi kita semua masih dilimpahi rahmat taufik hidayah sehingga bisa menghadiri undangan kami di Balai Desa Arjuna ini dalam rangka Musren Bangdes masih dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam semoga tetap dengan kita Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan semuanya atas rawuh panjenengan di pagi hari ini, karena agenda antara pagi hari ini tidak ada artinya tanpa kehadiran panjenengan, sehingga atas nama pemerintahan Desa Arjuna sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Yang kedua, bahwa pada pagi hari ini agenda kita dalam rangka menyepakati rancangan RKPDes juga ke DU RKPDes tahun 2022, sehingga panjenengan nanti proaktifnya sangat-sangat kita lakukan dalam hal menyepakati apa yang kita sampaikan nanti dalam kurun waktu 2021, sehingga pemerintah Desa Arjuna menjadi lebih baik lagi atas prakarsa usulan panjenengan. Niki kita berjalannya waktu, alhamdulillah ya sak mampu kita berbenah. Niki yang panjenengan bersami di belakang kita ini, wah kiopo kayak Facebook. Nah ini kemajuan Bu Bapak, ya. Artinya kita berbenah untuk sebuah keindahan dan kita wujudkan demi kemajuan Desa Arjuna. Karena bagaimana juga waktu demi waktu kita pengennya lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka penjabaran RKPDes tahun 2021, sebelumnya kita telah melakukan musdes, akan tetapi dari hasil musdes tersebut tentunya ada segala sesuatu hal yang mungkin ada pengurangan, penambahan atau apapun yang itu nanti akan disampaikan. Oleh karenanya panjenengan nanti silakan cermati, sehingga apa-apa yang perlu dibenahi dan ditetapkan panjenengan perso, sehingga apa? Kita selaku pemerintahan Desa Arjuna ini, panjenengan kita hadirkan adalah mewakili dari seluruh masyarakat Desa Arjuna di berbagai dusun dalam rangka menyepakati. Sehingga nuwun sewu Bapak Ibu, kalau sepakat di sini sepakat seterusnya. Kalau nggak sepakat di sini, nggak sepakat seterusnya, nonton kalau perlu. Jangan sepakat di sini, tetapi di kemudian hari, semacam itu, sehingga kita nggak menginginkan itu. Jadi kita tetapkan 2021 bahwa anggaran yang kita dapatkan pada intinya pada saat ini kita mempublikasikan anggaran yang akan kita kerjakan, akan kita laksanakan di tahun depan. Sehingga ini nanti disampaikan Pak Sek panjang lebar, sehingga panjenengan mencermati. Jangan hadir di sini nggak tahu, sehingga panjenengan kunjung ke rumah ditanya, wah mbuh mau nggak ngerti ya. Jangan.
Sehingga harapan saya panjenengan hadir di sini mewakili dari berbagai unsur masyarakat di dusun. Panjenengan paham, panjenengan menyampaikan juga paham. Terima kasih atas kehadiran. Nuwun sewu, ini masih di pandemi corona, tentunya nuwun sewu pembatasan peserta juga masih, sehingga kalau tidak kita hadirkan semuanya, pemerintahan Desa Rejena nyuwun pangapunten. Sehingga pada kesempatan kali ini masih pada protokoler pandemi corona. Oleh karena itu Bapak Ibu terima kasih panjenengan rawuh sesuai dengan protokol. Nah, oleh karenanya monggo nanti panjenengan cermati apa yang dipaparkan Pak Sekdes sehingga panjenengan bisa mengerti arah langkah tujuan daripada pengelolaan anggaran pemerintahan Desa Rejena di tahun 2021. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan, dan sekaligus pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Musrenbangdes tahun 2020 dalam rangka menyepakati RKPDes tahun 2021 dan DURK tahun 2022 saya nyatakan dibuka. Maturnuwun, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Senong Budiarto SP. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Camat Karangjati atau yang mewakili. Kepada beliau Bapak Joko Fitoyo MSI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kades Juno beserta perangkat, yang kami hormati Bapak Ketua PBD serta anggota, yang kami hormati Bapak Bagi Sahabat Mas Desa Juno, yang kami hormati semua undangan yang hadir pada pagi hari ini. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan Musrenbangdes di Desa Rejena dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan permintaan maaf karena Bapak Camat tidak bisa hadir langsung ke Desa Rejena, soalnya berbarengan dengan desa yang lain kita bagi-bagi tugas untuk hari ini. Bapak Ibu, sebenarnya Musrenbangdes itu dilaksanakan tiap tahun, ursah waleh-waleh jenengan. Memang ini merupakan ritual rutinan tahunan, dari diawali dari Musdes yang diadakan oleh BPD, kemudian setelah dibentuk kita menyepakati nanti usulan kegiatan tahun 2021 sama DURKP tahun 2022. Bapak Ibu, sebenarnya untuk kegiatan pembangunan terutama dari dana desa untuk tahun 2021 itu memang ada prioritas yang diutamakan adalah antara lain kemungkinan pengembangan BUMDes, yang pertama, yang kedua tentang stunting. Kemudian untuk stunting itu bisa dilanjutkan juga pencegahannya di Mengades. Kemudian ada satu lagi itu penanganan COVID itu monggo nanti disesuaikan RPJM-nya kemungkinan untuk tahun kemarin kan belum masuk, mungkin untuk yang pencegahan COVID itu monggo nanti RPJM-nya direview ulang. Kenapa tahun 2021 kok tidak ada pembangunan? Sebenarnya kan dampak dari COVID itu untuk pemulihan ekonomi, Pak, Bapak Ibu. Tetapi monggo nanti memang prioritasnya itu
tapi untuk pembangunan bisa dilaksanakan, ya memang bukan prioritas, tetap jalan, tapi yang prioritas harus dilaksanakan itu, ya, untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang di URKP itu 7 usulan, nanti mohon disepakati, kemudian ditindaklanjuti untuk nanti diusulkan ke tingkat kecamatan, musrenbang kecamatan. Tahun kemarin itu ada 4 bidang, sekarang diringkas lagi ada 3 bidang. Yang pertama yaitu bidang perekonomian dan sumber daya alam, itu nanti 2 usulan. Kemudian bidang infrastruktur dan kewilayahan, itu 3 usulan. Yang kemarin infrastruktur itu 2 usulan, sekarang ditambah 3 usulan. Kemudian yang ketiga yaitu pemerintahan, bidang pemerintahan dan pembangunan, itu 2 pembangunan manusia, itu 2 usulan. Pun sah jemu-jemu nggih Bapak Ibu, untuk mengusulkan kecamatan itu sudah terbukti. Desa Rejuno itu kemarin tahun ini itu mendapatkan anggaran dari usulan kecamatan itu 200 juta, hampir 200 banget. 199 ya, 199 itu 980 itu ditempatkan di desa Pakol, dusun Pakolan, Pak. Itu Pawe. Itu salah satu respon dari kabupaten bahwa usulan jenengan itu pasti ada yang diterima atau direalisasikan. Buktinya tahun ini jenengan mendapatkan paving, itu kegiatan paving. Ya, alhamdulillah. Memang dulu-dulu itu masih banyak warga itu usul ke kecamatan kok tidak pernah direalisasikan, ya. Direalisasikan, nggak ada realisasinya. Mulai insya Allah tahun kemarin udah ada urusan, kemudian tahun ini sudah pelaksanaan. Untuk 2021 itu ada anggaran juga nanti pengusulan di kecamatan, insya Allah prioritas kecamatan itu kecamatan Karangjati mendapatkan 1.700.000. Entah nanti yang dapat mana, kita bertempur di kecamatan, betul loh, oke? Bertempur kecamatan, kita survei lokasi, kegiatan jenengan yang jenengan usulkan itu mana saja. Mohon nanti di kecamatan pada waktu musrenbang dikawal, oke? Diyakinkan tingkat kecamatan, tingkat kabupaten bahwa kegiatan jenengan itu diperlukan untuk desa, sangat-sangat prioritas untuk desa, gitu. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Joko Pitoyo MSI. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk kesuksesan terselenggaranya acara inti pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Selamat Arifin. Kepada beliau kami persilakan. Liridhoillahi ta'ala Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina walina wa akhirina wa sallim
radhiyallahu ta'ala anhu sahabat Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa bikal farju wa ilaikal mustaqa wa bikal musta'anu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma fansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin barhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wa firlana fa innaka khairul wabirin wa taflana fa innaka khairul fatihin wa qina wa najina minal qawmil muslimin wa qina minal qawmil kafirin wa qina minal qawmil hasidin wa qina minal qawmin dzalimin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna ya Allah wa sallim imanana wa sallim dinana wa sallim qawmina min hadi qawmin rajuna wa man hawlaha min aabati dunya wa min aabatin akhirah. Allahumma sabbit imanana wa salamana min dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal du'ana kama taqabbal du'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada Bapak Slamet Arifin. Acara berikutnya yaitu adalah acara inti pemaparan rancangan peraturan desa tentang rancangan RKPDes tahun anggaran 2021 dan RKPDes tahun anggaran 2022 yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Nur Salam selaku Ketua Tim Penyusun RKPDes tahun anggaran 2021. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkat desa. Yang kami hormati Bapak Camat atau yang mewakili dalam hal ini diwakili oleh beliau Bapak Joko Pitoyo selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Karangjati. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan tak lupa kepada seluruh hadirin yang pada kesempatan siang hari ini hadir yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muqaddimah berikut sholawat serta salam kaula dherekaken dumateng Bapak-bapak ingkang tansah sampun wapan pangandikan dhateng ajeng. Langsung saja pada kesempatan hari ini karena tupoksi saya untuk memaparkan daripada rancangan peraturan desa tentang rancangan rencana kerja pemerintah desa tahun 2021 dan daftar usulan RKPDes tahun anggaran 2022. Sebelum kami memaparkan, mohon izin pada Pak Kepala Desa, Pak Ketua BPD, Pak Camat, Pak Joko, dan semuanya hadir agar di dalam pemaparan nanti biar lebih adaptif dan komunikatif, izinkan saya untuk berdiri. Lalu saya mau lagi Pak Joko, Ketua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum kami masuk dalam substansi daripada pembahasan atau tema pada hari ini atau musrenbang hari ini, perlu ingin kami sampaikan bahwa musrenbang kali ini adalah merupakan tindak lanjut daripada musdes. Kalau musdes yang kemarin musyawarah desa tentang RKP juga itu diprakarsai oleh BPD, ya.
oleh BPD. Nah, dari hasil musdes yang telah disepakati, maka dibawa dalam sebuah forum besar yang namanya Musrenbang Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Dalam rangka itu tadi. Jadi nanti hasil yang sudah disepakati di musdes kemarin itulah yang akan kami sampaikan kembali. Namun karena ada satu perubahan regulasi tadi disampaikan oleh Pak Joko dan juga Pak Lurah, ada satu realokasi anggaran. Artinya kita membuat program kegiatan baru, Pak Ketua dan semuanya, termasuk nanti juga kita harus memangkas kegiatan-kegiatan memas anggaran untuk satu realokasi anggaran sesuai yang telah diamanatkan oleh Permendes yang baru, yakni nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Insya Allah semua kami sempurnakan, tinggal nanti saya florkan, saya sampaikan kepada penjenengan. Salah satu diantaranya yang perlu direalokasi atau buat kegiatan baru, yakni 1 BLTDD, itu masih diamanatkan oleh Menteri. Kedua, untuk penanganan COVID. Tapi saat ini kalau yang kemarin itu penanganan COVID atau desa lawan COVID, 2021 ada satu transformasi. Apa itu transformasi? Peralihan dari awalnya relawan lawan COVID 2021 menjadi desa aman COVID. Maka 2021 Bapak Kepala Desa akan menerbitkan SK kembali tentang relawan desa aman COVID. Gitu. Yang kedua tidak lain adalah untuk PKTB. Sedikit disampaikan oleh Pak Joko tadi bahwa 2021 itu tujuan daripada dana desa, prioritas penggunaan dana desa adalah untuk mengarah pada percepatan SDGs. Ini SDGs. Ini sesuatu yang asing bagi kami pemerintah desa, pamong desa, masyarakat desa. Apa itu SDGs? Sebelum ada SDGs ini, Pak, ini saya Pak Joko sedikit biar ini, karena saya tidak ingin yang namanya rapat-rapat semacam ini, apa ini rapat reguler, rapat rutin yang harus dilaksanakan. Saya tidak ingin hanya menggugurkan kewajiban pemerintah desa. Yang penting saya ingin ada output, ada hasil daripada peserta rapat. Mau dibawa kemana desa ini? Mau diarahkan kemana desa ini oleh pemerintah pusat? Dalam hal ini ada Kementerian Desa melalui arahan daripada Bapak Presiden Jokowi. Sebelum SDGs ini, Pak, itu ada yang namanya MDGs, Millennium Development Goal. Itu berakhir tahun 2015. Setelah tahun 2015, 190 negara kumpul lagi. Dari 8 SDGs, MDGs tadi dijabarkan menjadi 17 SDGs. Seluruh dunia, tidak hanya Indonesia, punya yang namanya SDGs. Akan tetapi SDGs-nya adalah SDGs skala nasional. Skala nasional. Tahun 2021 atas arahan beliau Bapak Presiden Jokowi bahwa untuk mencapai SDGs nasional maka harus dipercepat di tingkat bawah. Dalam hal ini SDGs desa. Nah ini SDGs desa. Kenapa? Ya, dari SDGs 17 tadi secara global
itu diadopsi oleh Bapak siapa namanya Yusuf Kala, karena perwakilannya Pak Yusuf Kala, untuk diadopsi dalam nawacita beliau. Nawacitanya Pak Jokowi JK itu aja. Sekarang di era periode kedua Pak Jokowi, maka SDGs tidak hanya nasional, tapi dalam seluruh desa. Seluruh desa di Indonesia harus melaksanakan SDGs. Namun di Indonesia untuk desa ditambah 1 SDGs. Jadi berapa penggunaan dana saya? Sehingga ada 18 SDGs. Desa harus melaksanakan 8 tipologi atau yang disebut dengan tingkat perkembangan desa atau Village Development Level. Dari 8 itu tadi tipologi dijabarkan menjadi 18 angka itu. Nah itu SDGs. Apa itu SDGs? SDGs itu bahasa aslinya Sustainable Development Goals. Artinya apa? Tujuan untuk mencapai tercapainya pembangunan desa yang berkelanjutan. Tahun ini tidak rampung, tahun besok. Itulah SDGs. Sekarang ini bahasanya asing sekali Pak Jokowi. Maka ini tuntutan daripada kepala desa, perangkat desa harus proaktif belajar ke bahasa Inggris. Loh harus, ini tuntutan zaman nggak boleh. Wes susah kurang cari. Kalau kita nggak proaktif, kita nggak belajar, kita akan terlindas oleh masyarakat kita. Saya contoh kayak apa namanya SDGs? Wah udah yang Jokowi. Saya masih akan dimaki oleh Pak Umar kalau saya dulu katanya begitu. Kata Pak Gibran begitu. Jadi saya mau semuanya untuk belajar dan terus belajar. Proaktif. Mau tidak mau, suka tidak suka harus belajar. Itu SDGs. Ada 8 cita-cita. Untuk apa? Percepatan itu. Maka saat ini Pak, karena ini era pandemi tadi saya katakan Pak ya, Pak Lurah, ke depan untuk 2021 itu prioritasnya adalah untuk pemulihan ekonomi. Namun di situ juga ekonomi nasional yang sesuai dengan kewenangan desa. Nah, contoh untuk pembangunan infrastrukturnya, fokusnya di situ adalah untuk perekonomian. Dalam hal ini adalah pasar, kios, BUMDes dan sebagainya. Tapi semua ini juga ada toleransi bahwa juga harus disesuaikan dengan karakteristik desa masing-masing. Desa di Jawa dengan di luar Jawa tidak sama. Desa di regional mungkin desa karakteristiknya berbeda-beda. Jadi memang untuk tahun 2021 ini Pak, pemerintah desa dalam hal ini adalah kepala desa diberikan satu keleluasaan improvisasi untuk pengembangan desanya sesuai dengan karakteristiknya. Kalau tahun kemarin kita bikin gapura tidak boleh, kita bikin gazebo tidak boleh, kita bikin taman kita tidak boleh. 2021 semuanya welcome, silakan sesuai karakter di desa. Itu. Jadi tidak terus fokus DPT, tapi arahan beliau Bapak Jokowi kepada Kemendes yang mengatur tentang desa harus diberdayakan perekonomiannya agar ke depan sejahtera. Tujuan dari SDGs tidak lain adalah untuk memerangi kemiskinan, pengangguran, dan untuk mencapai tujuan mulia itu nanti di 2030 semuanya, karena SDGs itu jangka panjang sampai 2030. Terus sesuai arahan beliau. Ini SDGs nasional, nanti SDGs desa. Ini saya jelaskan aja sekilas saja. Terus
ini ada 8 SDGs. Nah itu semua ini ada indikator-indikator. Nah nanti maka budaya tidak hadir, enggak? Ini. Jadi tuntutan perang desa sekarang itu sangat luar biasa dengan adanya pemilihan desa. Orang butuh gaya SPJ kok, tapi kita juga dituntut untuk berkreasi, berinovasi. Bagaimana ke depan desa kita ini terbebas dari itu tadi, belenggu kemiskinan, belenggu kelaparan, kebodohan, dan lain sebagainya. Ini nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, terus dari 18 itu. Nah, salah satu prioritas pemilihan desa untuk capaian SDGs desa pemulihan ekonomi nasional. Terus Selasa ini. Nah ini salah satu diantaranya untuk penggunaan dana desa. Ini adalah prosentase warga desa peserta ini JSN bidang kesehatan. Ini diutamakan sekali. Keluarga miskin penerima bansos, termasuk yang 2, desa tanpa kelaparan, prevalensi kurang gizi. Apa itu prevalensi? Nah, prevalensi itu artinya adalah dominasi daripada populasi. Populasi manusia itu mungkin tahun mirotok orang dan sebagainya itu harus itu yang prevalensi. Nanti Bu Dani sama Bu Kader akan presentasi. Lanjut Bu. Hanya sekilas itu aja. Nah ini termasuk angka kelahiran. Ini ada fertility rate, artinya rata-rata kesuburan. Ini penting, saya ini menjadi pelaporan nanti di kementerian, tidak hanya di ini Pak Joko. Nah ini. Jadi ini berani. Nanti penjenengan harus membuat ini prevalensi kelahiran anak. Prevalensi ini HIV, AIDS dan lain sebagainya nanti yang saya share kemarin ya, termasuk niki fertility itu kesuburan, unmet kebutuhan berarti ini dari diri ya, semacam ini aja sedikit saya ulas. Inilah Permendesnya. Bahasa asing, makanya ini juga sinau apa ini kalau perlu kan isor diri bahasa ini unmet ini. Nah ini itu dari sampai ini fertility itu artinya kesuburan. Nah, terus lanjut. Nah ini termasuk PKTT Pak Joko. Ini juga menjadi indikator prioritas program sesuai kewenangan desa dan merupakan program nasional. Ini terus, nah ini kita harus membuat ini Kak Lurah tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengolahan limbah serta sampah rumah tangga. Kalau membuat produk hukumnya bisa dibilang mudah, gampang. Cuman siapa penegak perdes ini? Kalau penegak perda itu Satpol PP, ya perdes ini repot. Ketika masyarakat melanggar perdes, siapa yang harus mengaksesori? Ini repotnya di gubernur. Oh iya Pak Gabin. Penegak perdes ini Gabin ini. Penegak perdes nanti. Kalau perdes semacam ini sudah di ini, kan Satpol PP. Nah ini banyak sekali. Ini coba bisa menghitung rasio penerimaan perpajakan PDB desa, produk domestik bruto, artinya pendapatan lokal desa. Sri Mulyani Karani menunggu. Nah, terus, nah, ini
Bu Dani dan Bu Nino, ini harus membuat baseline SDGs desa. Jadi SDGs desa tanpa kemiskinan atau tanpa ini berapa? Desa tanpa kelaparan, warga. Ya, gitu. Desa tanpa stunting, lah ini Bu Dani. Ya, jenengan mirsani mriku mawon mboten san oleh kula. Karena di situ sudah kasih tempat di situ. Nek wis enak ning kono aja oleh liyane. Melirik to kok. Ini. Desa sehat, sejahtera tanpa wabah, Bu. Ini berarti kode karo apa itu yang dikatakan Pak Lurah, penyakit tidak menular, PTM. Ya, itu nanti dihitung. Desa sehat dan ini adalah posyandunya. Jadi ini program nasional sesuai dengan kewenangan desa. Ini harus wajib hukumnya. Makanya selamat datang untuk 2002 stunting ya, Bu. Perwakilan dari ini. Nah, tetap semangat ya. 90 hari full Pak Joko saya sampaikan. Tidak tinggalnya. Dalam rangka apa? Untuk pencegahan stunting. Biar anak-anak Arjuna ini nanti tumbuh normal, jadi cerdas semua. Itu juga atas beliau-beliau ini. Luar biasa. Saya apresiasi pada para kader-kader. Dan harus didukung oleh Bukasun. Jangan kadernya agak kawan-kawan, Bukasunnya nggak pernah lihat. Karena Bukasun adalah merupakan wakil daripada Ketua Tim Penggara PKK Bu Ra, khususnya di Pejabat Kesehatan. Itu tolong ya. Ini sudah kita anggarkan Pak Joko untuk stunting ini terus berkelanjutan sampai manusia ini ada, insya Allah program stunting itu ada. Ben ugaannya mau kerja seperti saya. Ini. Jadi nanti gue berapa ini? Lanjut. Ini namanya baseline SDGs. Prioritas sekarang pembangunan desa. PKT harus disukai kelola. Tidak boleh desa mengerjakan proyek, harus dengan mendatangkan rekanan atau CV. Semuanya harus disukai kelola. SDA-nya diupayakan dari lokal desa. Jadi uang dari desa yang digelontorkan ke desa itu akan berputar terus. Kerjanya juga harus lokal, penyedia barangnya juga harus lokal. Kita punya muntiar. Semua yang masuk dalam apa kegiatan ini, pelaku kegiatan desa, apa itu fisik atau non fisik, semuanya adalah orang-orang lokal desa yang bersangkutan. Semuanya ini wajib hukumnya. Jadi sumber dayanya harus dari lokal desa. Sumber daya itu ada dua, sumber daya alam, sumber daya manusia. Ini perlu saya sampaikan. Semuanya harus lokal. Lanjut. Kebijakan penggunaan dana darurat tidak perlu. Jadi untuk ini Pak, untuk COVID kita masih lanjut. Nanti juga kita anggarkan, namun prosentase sedikit karena obat yang kita beli masih banyak. Tapi karena ini amanah permainan ini nanti setelah ditetapkan maksimal 1 bulan pemerintah desa harus ke Kementerian Desa penggunaan surat edaran desa itu. Apa ada baik? Dipermainkan juga harus itu. Ya, ketika desa dulu dilihat mana nggak ada anggaran aman COVID, mana nggak ada PKTB, mana nggak ada BLT. Wah ini pelanggaran kadesnya, tidak boleh. Maka di sini perlu kami sampaikan. Sekarang lanjut saja kok. Jadi itu yang perlu kami sampaikan terkait untuk penggunaan dana desa. Semua menggunakan sumber daya lokal desa. Dalam hal ini termasuk sumber daya alamnya, termasuk juga adalah apa namanya sumber daya manusia. Semuanya adalah warga lokal desa. Terus sampai pendet, sampai ini biani. Jadi itulah
Meskipun prioritas itu yang PDR sedang mengarah ke sana. Ini hanya sekilas untuk penggunaan dana desa 2021. Pemulihan ekonomi. Prioritas penggunaan dana desa. Ayo sebutkan. Kipas nih. Ayo umur anu sini. Kangen pantunmu. Luar biasa. Mempelajari GMC Pak Joko, protokol, ya lah. Cari yang muda, cari yang segar, punya intonasi suara yang bagus. Kan begitu. Ngono. Ya. Mana gue? Soalnya di mana-mana yang ada protokolnya sampai perempuan. Seger-seger. Jadi rapat lagi yuk. Gak gampang ngantuk loh. Iya tak? Gak gini loh. Kalau sobat. Yuk. Mau tahu Pak Joko? Kayak gak ngerti apa Pak Joko. Nah sekarang ini menurut saya Pak Joko. Ini saya sebelum melangkah ke nanti R-nya ini biar mudah. Saya jelaskan sumber anggaran Pak Joko. Yang lebih kami prioritaskan adalah dana desa. Karena begini, sesuai Permendes ini bahwa sebelum Musrenbangdes itu desa harus sudah menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2021. Sehingga ketika nanti ini sudah disepakati semua, ya, nah kita boleh melangkah untuk substansinya, yakni ke seluruh program yang ada di 2021. Nah ini. Jadi ini kok kecil sekali. Kok nggak begini, nggak bisa ini dibesarkan coba. Biar apa? Terus. Bagaimana? Nah ini. Coba. Ini saya buat anu Pak Joko. Bidang subbidang kegiatan jenis kegiatan. Coba untuk penyelenggaraan sing gede sih. Ini gede. Ya coba. Nah, pagi indikatif. Ya kemarin kok mau sampai ini? Oh kemarin itu turun ya. Oh iya. Terus, angkat. Iya, angkat. Prioritas penggunaan dana desa dulu. Nah ini jenis kegiatan karena itu diamanatkan sekarang untuk langganan WIB. Jadi mohon maaf, ini perlu kami sampaikan Pak Joko, Pak Joko juga evaluasi Pak PLD dan semuanya bahwa penggunaan dana desa tahun kemarin mulai dari 2015 sampai dengan 2020 itu diarahkan untuk dua bidang. Dalam hal ini adalah bidang pembangunan dan pemberdayaan. Namun untuk 2021 tidak ada kepada spesifik untuk salah satu bidang. Namun tadi arahnya adalah untuk percepatan pencapaian SDGs tadi. Maka ini nanti di bidang pemerintah langganan WIB juga ada Joko. Nah ini saya alokasikan. Ini Pak BPD ini termasuk realokasi anggaran baru Pak BPD. Kalau yang kemarin ada cuman kita ambil dari ADD. Namun sekarang ini tetap kita aja yang dari dana desa. Nah kalau kemarin dari ADD kita coba untuk ini. Karena ini sesuai amanat daripada Permendes itu. Ambil, bro. Sarana ya satu tadi. Laptop. Di sini ada laptop kemudian laptop PKK dan perangkat desa. Ini dua paket. Tuntutan
tuntutan daripada saat ini itu pemerintah desa itu volume pekerjaannya itu sangat besar dan dituntut untuk tepat waktu, on time, maka harus ditunjang satu SDM. Yang kedua adalah sarananya. Sarananya ada, IT-nya, SDM-nya nggak mumpuni juga nggak bisa. Makanya harus dua-duanya. Baik. Terus untuk pendidikan, jenis kegiatannya ada. Baik. Untuk PAUD Dharma Wanita 22 juta itu pemeliharaan. Pembuatan apa kok? Kok langsung begini sih? Jenis kegiatannya apa? MCK apa kan dulu? Coba sampai nih. Langsung waduh, ini gak perlu, saya nggak pengen terang. Maksud saya PAUD sekian itu untuk apa gitu? Maksudnya kerap mbak, kalau dijamin kan terlalu banyak. Oh gitu. Sudah, wes balik kembali lagi. Itu untuk membuat MCK PAUD, Pak. PAUD di sini. PAUD. Apa? Oh, ini untuk honorarium dan semuanya. Nah, sampai ini, ya, saya baca. Untuk apa ya? Lanjut, Bro. Ini sudah sesuai kemarin, Bro. Yang terus. Nah, TK Dharma Wanita. Ini tuh apa? Honor guru TK dan semuanya. Pemeliharaan ini. Terus TPA. Rasionalin, ini untuk TPA. Ini untuk para ustaz selama 1 tahun 25 atau 27 orang. Terus MCK PAUD, misalnya lanjut ini untuk pembangunan. MCK PAUD ini bidang pembangunan aja kok. Oke. PAUD. Nah, tunggu. Pemeliharaan pengecatan. Nah ini 1 juta. Jadi itu tiap tahun harus diadakan pemeliharaan. Semua aset desa yang sudah dibangun itu tiap tahun harus diadakan pemeliharaan. Terus, nah, santunan siswa miskin 1,5 juta Pak Jokowi ini sudah berpuluh-puluh tahun kita adakan kemarin. Nah ini juga untuk SDGs tadi. Gue ini bocah-bocah miskin itu harus diperhatikan oleh pemerintah desa. Jadi kalau ada warga masyarakat desa kok sampai lesu, kelaparan, itu yang salah siapa? Pemerintah desa, Pak Lurah yang dinyalakan. Makanya dianggarkan di sini agar mereka semuanya. Nah, terus perawatan jenazah. Apa nih? Untuk pembelian baju dan sebagainya, ya, masker. Nah itu. Nah ini perlu saya sampaikan khususnya kepada Pak Kasum dan Pak RT yang ada di lapangan. Itu untuk perawatan jenazah. Ya. Jadi kalau ada kematian, Pak, tolong Pak RT atau Pak Kasum, ojo duduk, mohon maaf, diatur. Sudah cukup belum ubur ini? Engko sapa sing mikul iki? Engko sapa sing gawa kembang? Engko sapa sing mikul? Tiap kali saya nanya mesti ngalami semacam itu. Kalau nggak tahu mikul itu barang jauh. Ini itu yang pertama. Yang kedua, pastikan pada saat memandikan, ini Pak Tarno yang harus memandu dan ibu-ibu, ya, pakai desinfektan. Harus. Selain itu pakai APD, alat peraganya. Ya, itu harus. Ini program, tidak sekedar program, tapi itu harus dilaksanakan.
Tolong, harus dilaksanakan. Ojo kabeh lungguh. Bos ora bingung. Sopo sing kuwi? Sopo sing kuwi? Aku mikir. Nah, iya, tolong di tingkat bawah di masyarakat harus mulai sudah ditata. Lanjut. Nah, ini untuk stunting. Ya, ini posyandu bro. Penyelenggaraan posyandu untuk PMT, Bumil, kelas lansia, insentif Pusling. Jadi apa yang diamanatkan untuk bidang kesehatan ini semua insya Allah sudah kami laksanakan, kami adopsi di sini Pak. Ini tidak bisa dilawan, yang namanya kesehatan ini menjadi prioritas nasional yang menjadi kewenangan desa. 90 juta. Ini sesuai musdes yang kemarin. Lanjut. Nah, posyandu remaja, nah ini yang belum di Budani nanti posyandu remajanya bisa jalan insya Allah. Bisa mbak, karena katanya kemarin kan sudah dilatih Ngawi. Oh iya. Ada COVID jadi belum bisa. Iya. Posyandu remaja. Yang namanya posyandu bukan hanya ditimbang Pak. Posyandu itu macam-macam. Ada posyandu balita, ada posyandu lansia, ada posyandu remaja, ada posbindu. Posbindu itu adalah pos pembinaan terpadu. Sistem mriki wong tuwek-tuwek ini kok diperiksa dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, ini BGM balita gizi merah, Abu Budani. BGM itu apa? Oh, bawah garis merah. Wala berarti yo. Nah ini yo ini Pak, dan protokol. Nah ini bumilnya juga begitu, diberikan asupan gizi PMT biar nanti selamat dalam melahirkan. Soalnya bidangnya orang saya gini. Lanjut. Jumante. Nah ini Jumante. Ini ada kadernya berapa begitu banyak sekali. Ah itu semua kader. Kita pernah menjadi Pak Joko waktu itu. Nah makanya kita bikin kader Jumante. Lebih ini sebulan lagi insya Allah kita akan menghadapi musim hujan, sehingga kader-kader itu termasuk obat-obat ibu nanti itu penting, penting untuk kesehatan. Yang penting awalnya sehat, iya tak? Nah, loro ya yang lain. Ini Jumante. Terus untuk daur ulang sampah, rapat kader Taman Posyandu dan lain sebagainya 12 juta. Coba untuk bidang kesehatan kabeh totalnya berapa? 100? Nah itu Pak Joko. Itu untuk bidang kesehatan. Full di situ. Jadi itu. Nah, lanjut. Nah terus untuk nanti Pak Tarman untuk 2021 semuanya untuk jenazah, perawatan jenazah. Maksudnya apa itu jenis? Mori dan sebagainya beli di bumdes, ya. Desa kita punya bumdes, harus diberdayakan. Jangan beli di Bawir. Ya. Syukur kalau ini sudah selesai. Nanti kalau ada langsung beli di bumdes. Jangan yang lain. Karena desa sudah menyediakan itu. Nah, kalau ininya sudah diberikan oleh desa, obat-obatnya, maka budani ya. Nah itu, ini pokoknya diopeni dengan masyarakat. Terus pemeliharaan mobil siaga 5 juta. Itu nanti kalau misalkan ini Pak Di perlu pergantian orang 2021. Oh mesti ya, misalnya bleeding terus, ini penting. Soalnya tinggal terus juga butuh diservis. Diopeni, nah ini.
Pendataan HPK. HPK itu apa Bu? Hari pertama kehidupan. Jadi lahir protot loh. Yopen Barita stunting. Nah ini warung sehat Google Univas. Univas niku sing lagi melahirkan dan ini. Itu ada kadernya mengontrol. Masih kendaraan boten dan sebagainya ini. Nah ini saya ini ngono lho Pak. Nek biyen zaman Joko iki aku layang ora. Iya ta? Jadi apa nek kan ngono. Ada anu sampe. Oke nek. Dia ini mau nang produk dari biru aku layang nek anake pampet. Saya itu dijahit. Mata Pak saya ini. Nah itu. Ada bisa. Lanjut. Nah ini Rehat Polides. Ini Pak Uci. Ini nanti 2021 Polides. Ya, di rehab atasnya aja. Ya. Itu. 61. Nah, Rehat Polides. Jamban Keramat Kreasi Masyarakat Hemat tidak keramat itu. Singkatannya itu. Yang satu jamban 1 juta itu ya. Nanti penantar rekeningnya perserian ya iki aku sing iki. Tapi tetap kita ini. Tetap kita anggarkan. Cuma rekening ini kalau pasang duit itu. Ada umum itu. Nah, itu sebenarnya juga membantu mereka-mereka bumi-bumi resti yang miskin. Artinya mereka biar banyak jamban itu. Tapi tetap kita anggarkan. Perkara nanti lanjut ataupun tidak nanti melihat anu Pak BPD ini seperti kemarin. Tapi harus dialokasikan yang kemarin loh, yang 10 loh ya, lanjut yang kemarin itu loh, jangan yang baru. Kan belum diwai. Nah itu. Nah pemeliharaan Bung, sampai tahu sendiri Bung. Nah ini perlu pembabatan, perlu penyemprotan dan lain sebagainya. PKT 6 dusun. Nah ini. Jadi prioritas program untuk tahun 2020 termasuk di dalamnya adalah PKT. PKT adalah merupakan kegiatan refocusing. Maka di sini ada 6 dusun di mana tadi difokuskan ini Pak di Ansopor Pak Jono itu di Capang. Karena itu untuk menunjang daripada apa itu pertanian dan juga arus yang menyambung transportasi dari Desa Arjomulyo. Itu difokuskan di sini, refocusingnya nanti akan di sini. Nah ini untuk pemeliharaan jalan Pak Joko. Padahal yang di sinkronnya karena pemain desa ini nggak nyambung Pak Joko. Tapi karakteristik desa kita hanya di situ. Saya rasa desa lain pun juga demikian. Refocusing kan terus ini tempat wisata di Sopo. Ini restoran di Sopo kan begitu. Nah sendiri repot. Nah ini. Terus plat deker, ambil dulu plat dekernya mana? Plat deker RT 5 RW 3 masih tetap. Tidak ada perubahan ini. Jembatan plat deker RT 3 RW 5. Jembatan plat deker nanti kita kasih soft copy-nya. Pelakonan. Nah ini 3 plat deker. Lanjut. Talut. dengan nokir. DPT RT 4 RW 1 Juno, RT 3 RW 2 Kalisoko, RT 4 RT 3 Karanganyar, terus Gurda Timur. Nah stop Gurda Timur. Ini begini kok Gurda Timur Pak. RT Timur mana Gurda Timur? Atas. Nah ini kan. Nah awal kemarin kan 170 kan? Atas dari tempat penjenengan. Nah ini kita cut Pak. Ini hanya 100. Yang 70 ini tak geser ke jambu. Karang jambu itu membuat musola. Dan sebelahnya itu saluran besar. Maka itu termasuk urgensi, mendesak, harus didahulukan. Di Pak O dan Pak Gurda Timur ini, Bu Sri. Jadi kalau awalnya itu Capangetan Jembatan plus Bunden, nah saat ini
Yang dianukan ke Punden dulu atau jembatan Capangnya? Lokasinya mestinya jembatan Capangnya dulu. Ya tahu? Beda mungkin. Atau orang? Jadi jembatan Capang. Ngetan. Sing ngetan iki kok. Harusnya. Terus sing kangge ke Pundene kita alihkan dulu di Jambu. Di tempatnya Pak siapa namanya? Haryanto. Pemeriku. Singulator nih kalau benil. Ini yang 70 Pak. Ini PJU. Nah ini PJU Pak. PJU Jalan Pelosor Arjuna. Ini harapan kita pengen seperti Nomo ke selatan. Jadi mereka potong gedet. Terus PJU yang belum lagi adalah Pakulan mana? Nah ini pemeliharaan PJU. Pemeliharaan PJU simpul pelatornya jadi untuk memelihara tiang-tiang yang sudah tayang-tayang akan kita cat semua. Nanti ini tidak ada perubahan. Jadi yang perubahan cuma di Gudel Timur, Capangetan. Ini tak pangkas. Ya, jadi ada pemangkasan salah satu kegiatan untuk membuat realokasi anggaran baru yang sifatnya mendesak. Itu di Jambu. Pak RT Jambu ada? Ye. Kasih sudah jadi, hanya menanti tahunnya. Hanya menanti tahunnya. Ya, biasanya sudah jadi, sudah selesai. Kasih hampir. Ya. Terima kasih Pak RT. Luar biasa Pak RT. Ya, tepuk tangan untuk Pak RT. Biasa. Ye. Ini. Jadi semua dusun di Arjuna ini nanti akan kebagian. Cuma tidak dibagi rata karena semua mengacu pada skala prioritas. Lanjut. Di Pakulan itu disembung. Di Pak Wo. Nah, ini Pak Wo yang selalu always update status setiap kegiatan. Siang malam update status terus luar biasa. Pak Kasum Pakulan. Terus pokoknya ada hari tanpa update status. Luar biasa. Tapi yang diupdate bagus karena seluruh kegiatan desa mereka sehingga kita tahu. Ya kadang-kadang duluan barang makanya. Pipanisasi sumber air bersih milik desa. Nah ini kan. Ini anu bawah yang kita alokasikan untuk menunjang daripada Pamsimas yang ada di dusun Teguhan RT 6. Ini kita membelikan apa? Pipa. Itu harus dari desa, maka kita ambil dari dana desa ini seperti yang kita lakukan. Terus lanjut, informasi publikasi desa. Nah ini, jadi dana desa itu sangat diamanahkan untuk dipublikasikan. Desa harus membuat banner, baliho. Nah, lanjut, media 8 juta. Jadi pembangunan itu harus melalui media, koran-koran, keroyokan muka karuan, gis, nyanyi, saking banyaknya. Lanjut, nah ini bidang bencana, penanggulangan bencana. Nah ini Pak, kami memangkas untuk kegiatan TPT yang dulu awalnya 125, ini kita alokasikan karena mendasar daripada amanat pemerintah pusat yang menjadi kewenangan desa, yakni penanggulangan COVID desa 10. Kalau nanti COVID selesai, berarti anggaran yang 10 ini untuk karena kita masih punya stok semprot. Nah, saat ini saatnya kita remove bergerak kembali untuk melakukan mengaktifkan kembali penyemprotan. Paling seminggu sekali atau berapa kali sekali. Ini kan kita vakum ada jaga toh. Nah ini sudah jenuh rasanya mungkin, tapi tidak begitu. Ini terus. Jadi biar aman COVID tadi. Terus ini untuk penanggulangan COVID. Terus BLTDD 28 orang kali. Ini saya asumsikan 300 Pak Ketua BPD, ya 300 Pak Joko.
Nanti terserah nanti PMK-nya 400 sama ini BSD atau tidak, atau kembali ke 600, kita menunggu Bu Sri Mulyani. Betul Bu Sri Bujiani, ya. Bu Sri Bujiani ini BSD-nya dewe. Kayak ini 28 kali 300 kali 12 bulan, temuin duit yang kita butuhkan adalah 100.800.000. Gue BLT wong 28 ojo meri, kan begitu jawabnya. Yang lain sudah dapat. Yang 19 orang dari 900 piro kabeh sak desa DTKS-nya 907 yang pertama. Semuanya wis kebagian kabeh. Apakah itu PKA, BLTDD, BNPT, BNPT rayo BNPT, nah itu wis kabeh. Tinggal 19 orang. Yang 19 orang diwai duit Kampung Tangguh Semeru kemarin 200 Pak Joko sudah kita transfer sama mereka, sehingga dari 907 itu semuanya sudah kebagian semua. Nanti tinggal yang kedua. Ini masih Kampung Tangguhnya masih ada dana berapa Bro? 2 juta. Nah itu Pak Joko, nanti akan kita salurkan kepada 19 orang tersebut. Soalnya kalau kira-kira yang 19 itu sudah ada yang keluar lagi. Oh wes, berarti wes dari 19 sisanya sama wes sekarang kira. Alhamdulillah. Nah ini berarti kalau jadi grafik ini tingkat antri sekali BLT dhuwur ini ya. Alhamdulillah semuanya sebagian kabeh, sing urung bagian. Wis muga-muga diparing dalam rezeki saka terantiane. Ngoten nggih? Alhamdulillah. Kayak ora usah padha meri, kabeh sing ngatur Gusti Allah. Jare iki. Ora jare tak yo ngono. Nah ini untuk penggunaan dana desa. Nah, begini Pak Joko. Dari RKP ini, dari bulan dana desa 2021 itu 1.225 sekian. Padahal Pak Bu kita kemarin cuma 1 miliar, berarti kan lebih. Namun demikian saya punya keyakinan Pak Joko bahwa gelontoran anggaran desa sesuai nota penyampaian keuangan daripada Bapak Joko Widodo waktu tanggal 16 Agustus yang namanya KPMC itu adalah 72 miliar sekian. Maka insya Allah desa akan mendapatkan transfer jauh lebih besar. Itu alasan kami. Yang kedua, ini mohon dimakan panjenengan. Karena dana desa itu juga ada beberapa alokasi dasar, alokasi afirmasi rata-ratanya. Yang khusus alokasi kinerja Pak Joko. Nanti goyal, tolong nanti digilirkan untuk Juno sama campur sari piye ngono sing dhisik-dhisik disampaikan. Hanya curhat aja. Karena yang namanya alokasi kinerja itu diberikan kepada desa yang mempunyai prestasi lebih baik dalam pengelolaan administrasi desa plus pengelolaan keuangan desa. Itu yang diberikan untuk. Nah ini enggak kayak di lotre aja kayak. Bicaranya alokasi kinerja. Tapi ini kinerjanya Arjuna insya Allah lah ya rakyat teman-teman lah. Iya lah. Tidak ada kerjanya cok. Neng kantor ya seragam kabeh gak enak Pak Arjuna ini kantor kok terus gak indikan yang duit gak enak. Ini kabeh. Nih Pak Lurahnya juga komplit semua, ganteng-ganteng, cantik-cantik semua ya Pak. Orang kok dalam slot. Nah apalagi nih, iya kan? Mantap semua. Ya, ini sudah tutup Bro. Ini nyata ini sepakat semua ini untuk dana desa. Ini sudah mengacu pada mujadeben mung tak jual mergo kanggo BLT karo Covid nggih. Hanya itu tok karo tak jual kanggo wong Jambu. Ngoten Pak RT nggih? Ya.
Terima kasih Pak RT. RT harus kreatif memang. Nah ini rambut sampai wanen. Lain mikir lingkungan supaya kita. Jadi ini Pak RT Haryanto. Terus lagi, ini langsung masuk setelah sini apa Pak? Apa itu? Singkas. Untuk ADD, DD jelas seperti kemarin tidak ada perubahan. Udah bensin terkoyak. Nah, untuk BK, BK-nya ini informasi baru. BKK. Nah ini perlu kami sampaikan bahwa BK Kabupaten itu adalah untuk Pak RT. Saat ini tetap mengacu kepada Sidin Besarani. Tapi kita mbuh kadang ditambah ya ora roh. Ngoten ya? Kita tidak tahu. Mbuh ditambah mbuh dikurangi bisa. Ini ora. Saya yakin kalau dikurangi saya tidak. Betul. Ditambahin berarti hilangi. Betul tetap ada. Untuk ada. Insentif ada ini. Terus kok. Terus BK Sarprasnya. BK Sarpras. Nah, untuk BK Sarpras BK Sarpras itu sing ditolong atas. Coba dianu misalnya. Nah, TPT 100 juta. Itu RT 5 RW 2 kali sapa orang. Jangan jane kasih ini harapan gue buku. Live Mbak. Terus TPT RT 3 RW 3 ini karangannya Pak. Sing jenengan aturan niku. Nggih. Niku dana-dana dari dewa. Para dewa. Para dewa-dewa itu. Sing gowo itu. Terus lanjut BK Sarpras 2000. Nah, itu. Nah, terus Pansi Mas. Itu ada di RT 6 sesuai hasil surveinya. Sumur Bor Sawah, Gurdo Barat. Lokasinya di pundi Pak? Danane. Nah itu bengkok. Gua jadinya bonggonmu mana kain so. Wis kain. Awakmu terus ini. Nah. Itu. Terus lanjut itu. Nah. Terus biogas. Nah, biogas ini gila Pak. Jenenge apa? Biogas. Untuk pakolan. Sing sapi oke, biogas. Jadi kalau wetong sapi dikirim jumlah kok diublek keluar gasnya sehingga untuk penerangan jalan, untuk masak dan lain sebagainya. Itu tempatnya Pak Marman ya. Nah, itu tempatnya Pak Marman. Biogas. Jadi itu untuk dana BK. Nah ini. Terus itu wes rampung. Ya mungkin informasi terbaru dari pemerintah desa, sementara yang dari informasi dari Bapak Kepala Desa yang kira-kira 2021 dititani di mana? Sing BK-ne ibu kota mboten enten. BK daerah terlalu nggih. Lagi di ibu kota maksudnya. Tolong atas Pak Sunar. Begini. Tapi beli barang nyetan. Rencana dia Pak. Oh, jalan sawah. Jalan baru. Oh, antena. Wes. Itu terus yang 2022 di URKP. Tadi disampaikan oleh Pak Joko bahwa ada 7 pilihan untuk 2022. Sing infrastruktur sektor. Pembangunan mawon. Paving jalan poros, jalan Jati Panci. Seto, iki sing dhuwur iki tak foto sing isor iki. Ya kadang ya kok isor kok dhuwur barang mosok dhuwur terus. Nah ini Panci. Seneng juga ya. Ini tak foto iki sih. Terus jalan poros ke arah Rejomulyo. Nah ini kemarin hasil rapat
di kecamatan bahwa Ploso Ngetan itu sudah diploting, wis gak iso dipindahkan. Itu sampai Arjomulyo. Ngaruh pasar ini. Ini terus Pak lagi. Nah itu. Nah, ini untuk apa? Arjomulyo. Terus Jalan Panji 110. 199. Terus TPT Karanganyar Retan Kali yang menuju ke arah Bukit Timur, Jalan Tembus. Nah, jadi berkelanjutan terus dari Rejono sambung Karanganyar, sambung Bukit Timur dan lain sebagainya sampai ke Temeriki. Ini untuk bidang infrastruktur pembangunan. Terus untuk kelautan sampai Nusuloko lagi, kolam lele keluarga. Mungkin di sana Meriki Pak Ura. Itu budani ini kan budani ya. Nanti tak wae tak gawe ning kolam jenengan. Tapi kan bukan tunggu. Nah, ini terus lanjut pembangunan sumur dangkal. Gudo Barat 150. Di pinggir sana Bunti, di Mantan nopo Bunti. Ini ada. Cuma nanti iya jadi kita ini hanya satu program usulan yang kabupaten engko nek tanah kalau bisa Pak Joko realisasi kayak Pakolan ya berarti di situ usulan. Nah ini sehingga ini kita tetap Gudo Barat. Kalau yang tadi ini ini 21 Pak ya, 22 ya Pak, 22. Pokoknya di Gudo Barat. Jadi untuk pertaniannya tetap kita mengusulkan untuk Gudo Barat itu ada sumur dangkal. Terus untuk perikanannya kita nanti bikin kolam lele. Niki sing diatur kabupaten kalau nanti dikawal sampai niki biar good. Lanjut Bor, kelautan perikanan, kesehatan, rehab polindes. Loh kok rehab polindes lagi? 22. Oh 21 di tadi kan sudah kita mengalokasikan anggaran untuk gini. Oh gitu. Oh lanjutannya. Ayo wes. Itu untuk bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pelatihan aneka makanan olahan tradisional. Itu nanti PKK, atur sama Bu Lurah. Cari untuk pelatihan, pemberdayaan PKK itu penting. Biar ibu-ibu PKK punya satu kegiatan di rumah, pendapatan tambahan. Itu tugasnya PKK. Jadi ini arisan ojo ngomong bareng pertemuan arisan di ojo ngomong istilahnya utang-utangan kok, tapi monggo dibicarakan apa yang perlu diperbaiki di lingkungannya masing-masing. Setelah itu baru arisan ya arisan tidak apa-apa, itu sebagai media ya untuk percepatan SDGs itu. Itu penting sekali. Lingkungannya lebih-lebih ini mau musim hujan. Dan ini semuanya di tingkat RT di bawah komando daripada Bapak Kepala Dusun semuanya. Jadi tiap pertemuan dibicarakan lingkungannya apa yang perlu dibenahi. Perempuannya sampai di sini ini yang untuk DURKP. Jadi untuk tahun 2021 sampai di TNI itu khususnya yang dari dana desa. Kalau dari dana desa nanti mudah-mudahan sesuai perencanaan. Artinya anggarannya nanti lebih dari 1 miliar. Maka apa yang kita rencanakan di sini semuanya akan terlaksana. Amin. Termasuk usulan-usulan ke kabupaten. Mudah-mudahan semuanya terlaksana seperti yang saat ini dilaksanakan di dusun Pakolan. Dan saya berharap pada para tokoh-tokoh pemuda, tokoh masyarakat, jikalau punya relasi hubungan baik itu lewat partai politik ataupun apa, mohon untuk membangun daripada desa kita ini. Kita bersama-sama jangan hanya mengharap daripada dana desa tok, tapi juga dari
sumber-sumber yang lain mungkin dari kabupaten ataupun provinsi dan lain sebagainya, biar ada satu bentuk percepatan pembangunan di desa kita. Tidak hanya pembangunan yang sifatnya infrastruktur, tapi juga yang pemberdayaan masyarakat seperti mesin dos dan lain sebagainya. Itu kan memberdayakan masyarakat juga, menyerap tenaga kerja. Kita tidak perlu mengundang mesin dari jauh, cukup desa kita. Slack tinggi ya oke. Nah ini Pak Sudarsono berarti diberdayakan, ya. Sehingga ekonomi itu akan muter terus desa kita ini, tidak akan keluar. Itulah namanya sumber daya alam lokal desa dan sumber daya manusia lokal desa. Jadi tidak akan keluar semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mungkin ada pertanyaan, monggo. Dari apa yang perlu ini, karena banyak sekali program kegiatan penjenengan khususnya kesehatan. Apa? Sudah semua tercover di situ? Dari Pusdes kemarin sudah nih? Karena ini semua yang dari penjenengan usulkan kemarin sudah tercover di sini semua. Dari teman-teman BPD barangkali ada mau ke Pak? Oh, pantesan masjid. Nah ini saya pangapunten lupa Pak Joko. Jadi penggunaan dana desa saat ini bebas, tapi ada beberapa yang tidak boleh dipergunakan. Satu adalah untuk kantor desa, balai desa, dan tempat ibadah. Wis dalem. Nanti Pak Nato ditanya. Karang Taruna itu ada di PADES dan sudah dialokasikan kemarin di apa? Musdes. ADD Pak. Dan ini UPS sudah Pak. 500,000. 5 juta rupiah. Oke, sudah didengarkan. Itu. Loro kematian. Coba itu catatan bro. Nanti untuk perubahan APBD ke perubahan APBD saja dicatat notulen sih. Loro apa sih? Oh, enggak loro kok, loro kok. Oh, loro Pandosone itu. Berarti 5. Oh ya sampai itu. Itu catatan. Itu nanti untuk perubahan. Terus ngomong untuk perubahan. Untuk perubahan nanti. Mesti nonton beda. Pakolan kok meri. Pakolan ki Pandosone langsung buah. Oh, itu tambah kembali. Oh. Enggak itu hanya sugesti wong kono tok, istilah kepercayaan wong kono tok napa piye? Maksudnya iki nek kerandane iki digawe kaya wong liya-liya liya piye? Ngono lho. Aja kaya nggo terang dulu celeng bab celenge dibekak dua kan jangan begitu, ini manusia. Maksud saya tidak begitu. Digene stainless juga seperti yang lain. Ini pun Pak Ete, jenengan yang lebih tua dari dulu, apa yang tangannya kudu ngono kuwi? Lho itu kan era dulu. Saiki zaman wis maju mosok yo. Nanggene Pak. Lho? Nanggene. Lho, manggene di masjid, Pak. Manggene di masjid. Nek biyen agak main wong biyen nek ngluku nganggo sapi. Saiki wis traktor. Nah, maksud saya begini Pak Asun, Pak RT. Pakolan juga saya tidak ingin mendiskriminasikan pakolan. Ketika yang di bawah sini bagus-bagus, apa ini jenis kerandane mosok kono pring terus bareng kaya wong dulu jalan yo masane panah. Kayak mana Pak? Ya maksud saya nggak boleh begitu. Iya?
kecuali danane sing kono misale digawane iki utang neh umpamane ya oke lah. Tapi nek kira-kira gak protes ya kan yang teknis mau nggih. Pemerintah bisa malu ketika misalnya bakalan ada orang meninggal habis disucikan, ya toh? Itu paling masalah. Lah si wong gobel walah, rojone itu wong padha cari. Ya. Iki zamane eranya daerah milenial semacam ini. Nggih? Coba nanti tak apa Mbak Mosantri. Jane pripun Mbak Ampun dikaten. Perkara nggon mungkin diuji. Enggak apa-apa. Teng mriki ki ngoten atau di kuburannya sehingga nek arep iki jupuk. Kaya kene ya ngoten, wong mriko jupuk teng mriko. Nah, ngoten lho nggih. Di kuburan nek tempatnya tetep di kuburan. Diri-diri pandosa aja ngomong ya ben lah. Nek diri besok ya. Nah, satu tuku. Nah, gitu. Ada lagi pertanyaan barangkali? Kalau bisa mangga untuk buatan foto seperti buli itu loh, kalau jauh bukunya terbantuan hingga mendukung. Keranda sorong. Dulu Pak Ketua BPD sudah pernah usul. Lah kok kaya kluthuk gak rada menungso kan yang foto ngomongnya. Dulu Pak Ketua pernah sampaikan. Lah saiki kaya dibunyi. Ya ora ana wong genteni kula dhewe ra tau ngusul lah malah halang damai. Nggih. Nggih. Tapi kendalanya jalannya belum halus itu. Ya kudu nyencangin hanya sing bakal. Pasangi pir nanya. Iya pasang. Ya nanti itu kita bicarakan di apa? Musrek 2021 untuk nanti kita anggarkan di tahun berikutnya. Yang jelas anggaran ini yang sudah dimusdeskan kemarin kemudian difinalisasi di sini, tidak usah lagi ini lagi usulan baru kita terima Pak Narto. Nah, itu sudah diusulkan Pak BPD dulu. Harus dianggarkan, kita rodong menungso. Nah, tapi kalau sekarang sudah maunya begitu, warga masyarakat setuju. Kalau ada orang meninggal di semua aspirasi warga. Betul. Ada lagi pertanyaan? Jadi untuk Pak Narto yang kluthuk mayit itu, nanti udah bisa tahun 2021. Kecuali nanti kalau memang ada gelontoran anggaran yang cukup ini kita masukkan. Tapi satu pesan saya untuk Pak, ya, lo dikerandani ben podo Pak RT. Kalau bisa jangan sampai terenggeluk istilahnya. Orang tipikal tapi terenggeluk. Terenggeluk. Harapan saya ben podo liyane. Nah, begitu. Ada lagi pertanyaan barangkali? Pak Muji, budesnya dikembangkan, penjenengan menteri BUMDesnya desa. Erick Thohirnya desa Arjuna itu sampai. Coba cari inspirasi lagi di desa-desa lain agar pengembangan badan usaha desa ini bisa berkembang. Ya, itu. Jadi inilah program kegiatan untuk tahun 2021. Di sini saya selaku pemapar barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apa yang kita rencanakan secara bersama-sama di Balai Desa pada siang hari ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa meridhoi. Amin. Demikian kiranya yang perlu kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muhammad Nur Salam yang telah rancangan peraturan desa tentang rancangan RKPD tahun 2021 dan PU RKPD tahun 2022. Acara selanjutnya adalah penandatanganan berita acara.
Desa Arjuna, Bapak Senong Budiarto SB, dan Bapak Ketua BPD Arjuna, Bapak Hadi Sunario. Penandatanganan berita acara oleh Ketua Tim Penyusun RKPD tahun anggaran 2021, Bapak Muhammad Mursala. Simbolis. Menyerang berita acara kepada Itulah rencana kerja pemerintahan Desa Arjuna untuk tahun anggaran 2021 dengan segala anggarannya. Bila turun berarti ada sesuatu yang kita pangkas. Hanya itu. Makanya tadi sampaikan Pak Sek, di persani aja jangan sampai ada pendapat dulu. Dan benar sih sampaikan Pak Sek kok gak sido. Nah itu ternyata kan jalurnya terhadap pagu anggaran yang kita terima. Terus yang lain bahwa tadi disampaikan Pak Narto untuk napa wau rutok ya. Jadi kalau kita mati memang saat ini nuwun sewu kesadaran masyarakat dalam kayak mikul panduso dan sebagainya ini berkurang. Maka tidak ada salahnya kalau tahun depan itu kita bicarakan untuk pengadaan hal itu. Tapi jangan minta sekarang karena anggarannya sudah disampaikan. Keberuntungannya tadi disampaikan Pak Sek semacam itu. Hanya saja kalau nanti misalkan itu diperlukan, bahwa itu akan kita masukkan di anggaran 2022. Bener loh Pak, kesadaran mikul itu sekarang bener loh. Ini kan setuju oleh kelompok. Setuju ya? Jadi kalau ada ujian rodo papat, rodo menungso itu sekarang dari menungso yang jadi roda itu susah. Ya ada, tapi sudah enggak seperti dulu. Makanya ke depan harus kita sikapi. Berarti harus hadir yang namanya keranda beroda rodo. Nah, makanya itu kan enggak. Boten enten namanya istilahnya boten enten gugat Tuhan yang nganggo uga liyane menungso boten kan enggak ada. Kayak pangkolan itu nggih di ngendikane Pak Sek, apakah selamanya pakai bambu? Kecuali ada gugat Tuhan, ada adat istiadat yang menyatakan dari Mbah Biyen kudu kon ngene iki. Yang tidak yang tidak bisa dilanggar. Dan itu hal lain. Tapi kalau memang itu tidak menjadikan sebuah sesuatu yang
bahasanya walet, gitu. Kita harus menuju ke arah situ. Nah, apa selama kalau memang ya kados Pakolan itu pernah melayang di daerah Kandangan Pangkur, Pak. Sama. Atasnya mereka itu pakai bambu, kemudian habis itu dipotong ini terus dimasukkan dalam liang lahat. Ternyata ada yang menyerupai. Nah, apakah itu memang ya harus begitu atau mungkin tidak bisa dirubah karena sesuatu hal ada? Kita juga nggak bisa untuk berbicara. Kalau memang itu nggak menjadikan warar, kenapa tidak harus pakai keranda? Kan ngerti nggih? Nah, itu. Nah, terus yang lain niki contohnya kayak apa nggih? Tadi sampaikan Pak Sek tipologi wilayah. Tipologi wilayah itu pengembangan pembangunan sesuai karakteristik desa. Nah, kayak Arjuna, kayak ngeten iki arep dijadekno kayak desa pantai tidak bisa. Tetap mengacu pada karakteristik yang ada di kita. Nah, dan ini Pak, ini sesuai dengan visi misi saya bahwa kita membangun berkelanjutan di tiap dusun tetap bertumpu pada jantung desa. Maka untuk 2020-2021 ini saya mempunyai gagasan dan sudah tak rapatkan dengan pihak perhutani. Kita akan membuat wisata rintisan. Wisata rintisan itu ada di jantung kota, di seputaran Palang niku sampai ke TPK Wiko. Artinya apa? Kita mencoba untuk merubah wajah desa dari yang pada lingkungan kumuh untuk kita jadikan lingkungan yang asri dan bisa bermanfaat, syukur bagi menghasilkan. Sehingga kita bismillah dan syukur bagi mungkin pihak desa ikut hadir di situ dalam hal pengadaan penganggaran. Tapi sementara ini kita baru usulannya lembaga masyarakat desa hutan dengan perhutani. Kita mengajukan proposal kepada Pak DM untuk sebuah wisata rintisan. Artinya kita mencoba mengawali daripada jenis wisata. Kalau nanti di ACC dan diberikan SK, maka kewajiban kita adalah mengelola sampai terjadinya wisata tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita rembuk dengan perhutani ini bisa terwujud dan dukungan masyarakat juga bisa disampaikan kepada kita, bisa juga ikut hadir di dalam kita mengembangkan lingkungan yang bersih dan indah, sehingga lingkungan jantung kota istilah Kerajaan Arjuna ini bisa menjadi nyaman, indah dan bermanfaat. Itu informasi dari saya. Sehingga kalau saat ini kita wisata apa yang mau kita biayai, nggak ada. Kita harus menciptakan wisata rintisan. Wisata rintisan itu macam-macam. Bisa taman desa, bisa kolam, bisa perikanan, bisa apa saja. Dan kebetulan saat ini perhutani juga programnya hampir sama Pak dengan desa, yaitu monggo terserah masyarakat mau dikembangkan kayak apa. Desa juga begitu. 2021 ke depan pemerintah pusat ide monggo, tergantung masyarakat mau diperuntukkan untuk apa. Nah, hanya saja pihak Kementerian Desa dalam hal ini yang berhubungan langsung dengan pemerintah desa kadang-kadang itu bersurat secara langsung dari Menteri Desa Pak Abdul Halim Iskandar kepada kepala desa. Ya, kayak kata ini kadang-kadang lo mikir, nah kita Pak Gubernur, Bu Gubernur, Pak Bupati ini piye? Yang benar dana desa itu munculnya dari sana, tetapi kalau kita desa mau yang disampaikan Pak Sek ingin berkreasi sendiri, tetapi ada intervensi dari kementerian, akhirnya kita juga nggak bebas untuk berinovasi, berkreasi semacam itu. Yang paling pokok bagi saya Kementerian Desa itu hanya memberikan sebuah aturan
itu aja. Tapi kalau Kementerian Desa langsung maduk kepada kepala desa menyurati dan harus begini, kita kalah lagi, kita nggak bisa berinovasi, kita nggak bisa berkreasi, sehingga kita akhirnya menjalankan aturan yang ada. Dan makanya itu. Tapi kalau kita dibebaskan walaupun ada aturan untuk berkreasi, maka desa kita itu akan kita bikin, tadi sampaikan Mas, mau dibawa kemana, semacam itu. Nah, mau dibawa kemana itu siapa? Apakah Pak Lurah? Oh, gak iso. Apakah Pak Sarif? Gak iso. Apakah Pak Kasun? Gak iso. Kita harus bahu membahu. Jadi saling bekerja sama untuk mewujudkan hal itu. Insya Allah mau kita menjadikan desa kita untuk kita jadikan apa. Tapi kalau hanya sentuhan tangan satu orang saja, mustahil itu akan bisa tercapai. Makanya bentuk daripada rapat Musren Bagdas ini untuk sebuah gagasan-gagasan atau pemberuntungan anggaran-anggaran itu perlu persetujuan penjenengan juga, sehingga pemerintah desa dalam menjalankan tata kelola keuangannya cocok kalau yang aneh jenengan. Tapi kadang-kadang masyarakat kurang paham. Loh, khusus iso didanai 2021 pengen apa mbak? Nah, semacam itu kurang paham karena sebelum Musren Bagdas kita sudah melakukan musdes dengan BPD untuk sebuah rancangan RKP. Nah, jadi BPD Pak Kasun dan sebagainya merupakan perwakilan dari dusun untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam tahun anggaran yang akan kita jalankan tahun depan. Niku patokan kita itu. Sehingga nuwun sewu kalau sudah dipaparkan dan panjenengan sudah setuju, mari ini kita kawal untuk melaksanakan pembangunan di tahun 2021. Ngoten nggih Pak nggih Bu. Matur nuwun. Ada lagi Mas? Nuwun sewu niki kliwatan pangapunten. Ini berkaitan dengan mekanisme pemerintahan desa. Dalam hal ini adalah terkait reorganisasi khususnya untuk pengisian kepala dusun Pakolan. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Kali Soko. Dan Pakolan kayaknya mana? Neng di rumah. Kali Soko. Jadi untuk Pak Kasun Kali Soko, beliau Pak Marjoko itu berhenti nanti tertanggal 13 Januari. Nah, 13 Januari itu secara definitif sudah berhenti. Oleh karena itu, langkah pemerintah desa yang kemarin di Musdes sudah kita sampaikan bahwa tahun 2021 wajib hukumnya untuk mengisi daripada kepala dusun yang baru. Namun ini juga masih menunggu daripada peraturan bupati terkait adanya perubahan peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang tata cara pengisian dan pengangkatan daripada perangkat desa. Mudah-mudahan insya Allah nanti di tahun 2021 perbuknya sudah turun. Kalau perbuk saat ini bahwa seluruh warga masyarakat desa yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti daripada ujian penyaringan kepala dusun. Namun di dalam Permendagri tersebut ada beberapa item atau ayat yang menyatakan bahwa pengisian unsur kewilayahan dalam hal ini adalah kepala dusun disesuaikan dengan adat istiadat dan karakteristik daripada desa tersebut. Karakteristik desa kita di Kabupaten Ngawi atau Jawa Timur mungkin akan berbeda dengan di NTT. Mungkin kalau di NTT sana mungkin kepala dusun harus dijabat oleh pemangku adat atau tokoh adat. Bisa jadi di Ngawi mungkin
juga harus berasal dari dusun yang bersangkutan. Ini kemungkinan kalau melihat, nah ini ketemunya di situ. Jadi sopo sing terpilih menjadi apa namanya kepala dusun Kalisoko, maka mereka tidak akan menerima tambahan tunjangan kinerja. Mereka hanya dapat penghasilan tetap dan tunjangan yang bersumber dari ADD. Sementara bengkok itu namanya tambahan tunjangan kinerja. Sehingga mereka, karena mereka wong baru, orang mungkin toh dimanapun namanya pejabat baru, wong pabrik orang mungkin sing teko anyar arep padha karo sing kawat, gitu, mesti. Dan tidak dipungut biaya sama sekali seperti kemarin, sehingga nantinya kita pemerintah desa akan mendapatkan satu putra putri terbaik karena melalui ujian. Karena saat ini yang dibutuhkan aparatur desa tidak lain adalah SDM, harus menguasai khususnya IT dan lain sebagainya. Jadi ini terbuka, serepes pun nanti tidak akan dipungut biaya seperti kemarin. Siapapun yang jadi, itulah kepala dusun yang akan melanjutkan Pak Marjoko tanpa harus memandang status sosial mereka. Siapapun berhak. Nah ini, oleh karena itu bisa disampaikan pada beliau Bapak Kepala Desa untuk mulai daripada menyusun personil nanti yang akan duduk di kepanitiaan. Itu yang perlu kami sampaikan. Jadi saat ini masyarakat harus, khususnya dusun Kalisoko dan semuanya, segera menyampaikan kepada warganya. Yang selanjutnya bagi Pak Marjoko yang sudah purna, bukan akhir daripada beliau untuk berkontribusi dalam rangka membangun desa. Jadi orang konelis dongkol ke aku serahkanku, bukan. Semuanya harus berkarya. Bukan akhir untuk berkarya membangun desa, bukan akhir berkarya untuk peduli kepada desa kita, warga kita. Karena semuanya masih dibutuhkan dalam rangka tadi membangun desa itu. Oleh karena itu ya, jasa-jasanya kita hargai dengan segala bentuk kekurangannya adalah sesuatu yang wajar. Terus nonton itu Pak Wasdaya nggih, di itu nanti untuk program kegiatan di bidang pemerintahan, yakni pengisian daripada kepala dusun Kalisoko. Itu yang perlu kami sampaikan sebagai tambahan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran daripada panjenengan. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan ini benar-benar menjadi amal kebaikan panjenengan. Dan ini sebentar, mungkin Pak Joko tadi tidak ada, mungkin anak-anaknya belum ini. Nah sekarang timbul inspirasi baru, mungkin akan disampaikan waktunya yang jejak yang ini. Monggo Pak Joko, terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Ini sebenarnya saya angan-angan sejak 2018 saya mempunyai ide itu ada desa wisata di sini. Saya dorong itu berat sekali. Tadi sudah disampaikan Pak Kades ada di embrio. Ya. Ini 2000 untuk dana desa itu sebenarnya arah utamanya ke situ. Oke, jelas. Itu nanti kalau desa jenengan punya ikon, punya desa wisata, dana dari kementerian itu masuk itu wah miliaran. Saya yakin miliaran. Saya mohon nanti, walaupun nanti ini masih angan-angan belum terrealisasi, saya harap ini sebenarnya 2021 sudah action seharusnya, tapi udah mulai. Oh okay. Kalau nanti udah mulai, wah luar biasa nanti. Kemungkinan bisa juga nanti empon-empon Bu, Bapak Ibu.
ditanami empon-empon. Kalau selfie itu sudah tidak zamannya lagi. Empon-empon itu perlu sekarang. Jenengan di topografi sini itu mendukung sekali. Kemungkinan kerjasamanya dari masyarakat juga mendukung. Nanti saya mohon Bumidesnya juga masuk, Karang Taruna juga masuk, mohon nanti dikawal ya. Bersama-sama. Saya yakin jenengan dengan punya ikon nanti di desa jenengan, dana dari kementerian dari luar biasa tuh. Itu sebenarnya sudah saya dorong dari tahun 2018, tapi teman-teman Bapak desa itu belum ada respon sama sekali. Alhamdulillah untuk ini tadi Pak Senung ada respon, ya saya yakin nanti kalau punya niatan bagus, kemungkinan besar dari pihak kecamatan kabupaten kita akan membantu juga gitu loh. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah serangkaian acara Musren Bangdes. Saya mewakili panitia minta maaf atas segala kekurangan dalam acara ini. Sebelum kita tutup acara ini, izinkan saya mengutip kalimat dari Bapak Presiden Jokowi. Tidak mungkin Indonesia menjadi bangsa yang maju bila infrastruktur tidak memadai. Mari, kenakan helm, singkirkan lengan baju, bekerja bangun infrastruktur yang akan membawa kita menang dalam berkompetensi dengan negara lain. Amin. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan beranjak dulu. Mengakhir Pak itu dimulai Pak itu.